Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya guys. Boleh dong tulis di chat box nih perasaan kalian malam hari ini seperti apa. Kalau mungkin nggak mau nulis pakai kata-kata, boleh juga kok pakai emoticon. Oke deh, aku excited banget buat ngebahas sesi malam hari ini ya teman-teman. Tentunya bareng sama kalian dan juga speakers kita gitu ya. Kalau pada kepo, kira-kira kita bakal bahas apa sih Kak? Gitu kan malam hari ini. Aku akan spill nih teman-teman. Jadi kita malam hari ini akan membahas tentang responsive web sampai dengan cara publish website kalian nih bareng sama speakers kita malam hari ini. Dan tentunya buat teman-teman yang penasaran gimana cara dapetin e-certificate di Review Fundamental Course, pantengin terus sampai akhir ya teman-teman karena aku akan menjelaskan hal ini juga di akhir. Dan aku juga mau spill lagi nih tentang speakers kita malam hari ini. Kalian bisa say hi nih sama Mas Ramadan Rahmat gitu ya. Beliau adalah senior front end engineer di Stockbit teman-teman dan sudah memiliki pengalaman kurang lebih 5 tahun ya di bidang front end development gitu. Dan dari Mas Ramadan sendiri sudah mendevelop banyak digital product applications menggunakan JavaScript environment. Buat teman-teman yang malam hari ini pengen nanya-nanya banyak gitu ya ke Mas Ramadan, boleh banget silakan drop your question di chat box ya teman-teman. Nanti dari tim akan memilih the most relevant questions to be answered. Tapi aku mau disclaimer terlebih dahulu nih kalau dari durasinya itu terbatas sehingga semoga teman-teman nanti yang pertanyaan dipilih itu bisa mewakilkan pertanyaan teman-teman yang lain ya. Oke, mungkin tanpa berlama-lama karena aku udah lihat kalian excited nih ya. Jadi langsung aja aku panggilkan Mas Ramadannya ya buat bergabung sama kita pada sesi malam ini. Halo Mas Ramadan, udah Halo siap Mbak nih Tiara, buat sharing sama teman-temannya? siap, boleh langsung Oke aja. deh, sip kalau gitu the floor is yours ya Mas, silakan. Oke, halo semuanya, selamat datang di Software Engineering kelas Fundamental Course. Kali ini saya akan membawakan responsive UI dan deployment ya. Tapi sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan apa aja sih yang akan kita pelajari hari ini gitu. Jadi hari ini itu kurang lebih kita akan mempelajari tentang responsive, Git, dan banner auto slide dan pull request di Git fitur ya. Juga kita akan menambahkan satu bahasan tentang deployment menggunakan GitHub Page gitu ya. Oke, langsung kita masuk ke materinya. Saya akan membawakan responsive web design pertama-tama. Jadi buat kalian yang belum tahu apa itu responsive design, jadi responsive itu bukan hanya di web ya, jadi bisa di mobile juga untuk mobile development, ada responsive UI juga. Jadi kata responsive itu diambil dari kalau misalnya kita membuat sebuah tampilan yang bisa beradaptasi dengan berbagai macam ukuran. Karena seperti yang kalian tahu ya, device di dunia itu bermacam-macam, mobile, tablet, bahkan desktop pun ukurannya berbeda-beda ya. Apalagi yang sekarang udah ada tuh HP yang bisa dilipat-lipat tuh. Jadi untuk membuat sebuah desain yang responsif, yang bisa beradaptasi dengan tampilan device pengguna, itu hukumnya wajib ya sekarang. Jadi kayak untuk membuat sebuah produk yang enak dilihat dan nyaman digunakan itu kita perlu mengembangkan responsive design pada website atau aplikasi kita gitu. Oke, di web sendiri ada fitur yang namanya media query. Media query itu sebuah fitur CSS yang dimana kita bisa mendefinisikan sebuah style ini aktif di ukuran tertentu saja gitu. Contohnya kita ingin sebuah button itu full satu layar, tapi itu khusus untuk mobile aja. Sementara untuk desktop kita cuman perlu seperempat layar atau setengah layar aja untuk ukuran buttonnya gitu. Itu kita bisa menggunakan media query di sini. Kita bisa define contohnya media only screen and max width 600 pixel. Ini untuk semua device dari 0 sampai 600 pixel.
lebarnya gitu. Jadi untuk semua device yang lebarnya dari 0 sampai 600 pixel itu akan menggunakan semua style yang ada dalam Kurawal ini gitu. Terus ada lagi media only screen and min width. Ini kita pakai min width ya. Kalau yang tadi pakai max width. Min width ini digunakan kalau misalnya kita ingin minimum lebar device itu 600 pixel, baru bisa pakai style ini gitu. Jadi untuk seluruh device yang dari 600 pixel ke atasnya itu tidak terbatas ya, karena nggak ada define max-nya lagi, itu bisa disimpan di dalam Kurawal ini. Jadi semua device yang lebarnya 600 pixel ke atas itu akan menggunakan style dalam kurung Kurawal ini. Begitu juga seterusnya. 768, 992, 1200. Sampel di sini itu sampel dasar ya, dasar yang biasanya digunakan untuk kita mengambil atau menentukan standar device kit yang akan nanti digunakan user. Jadi standarnya tuh biasanya kita set untuk width handphone, terus untuk handphone yang lebih besar. Jadi kadang ada handphone yang kecil banget kan untuk layarnya, terus ada yang emang agak besar si layarnya itu. Jadi kalau yang kecil pakai yang max width 600 pixel, 0 sampai 600, terus handphone yang lebih besar 600 ke atas. Terus ada lagi untuk medium device seperti tablet itu biasanya pakai 768 pixel ke atas. Terus ada laptop itu width-nya biasanya 992 ke atas, dan untuk device yang lebih besar, desktop, biasanya layar desktop itu yang biasanya akhir-akhir ini banyak yaitu udah 1920 ya untuk width-nya sendiri gitu. Jadi udah bisa rata-rata 2K atau 4K gitu untuk ukurannya gitu. Di sini ada min width-nya 1200 ke atas. Jadi itu ini stylenya untuk desktop monitor ya biasanya. Oke. Contohnya di sini kita akan coba membuat ya nanti untuk responsive header-nya. Jadi ada 3 button nih contohnya di UI kita, 3 button di header, home, contact, sama about. Ini kalau misalnya di desktop kita munculin di sebelah kanan di pojok kecil aja kayak gitu. Soalnya kan kursor kita tuh sudah mudah digunakan ya kalau di desktop gitu. Tinggal diarahin, terus button yang kecil kayak gini juga bisa diklik gitu. Jadi kita simpan button kecil di ujung untuk diklik oleh kursor kita. Sementara di mobile itu kita menggunakan jempol nih, yang kadang kalau misalnya buttonnya terlalu kecil itu akan sulit buat di-tap ya kalau di mobile gitu. Jadi kita akan coba set untuk button kita jadi full width, ukuran lebarnya itu full 100% ukuran layar gitu untuk mobile. Jadi lebih mudah di-tap oleh user sehingga UX-nya lebih enak ya, user experience-nya gitu. Oke, tanpa lama-lama lagi kita coba langsung aja ya. Coba langsung untuk header yang responsif. Jadi di sini ada proyek yang kemarin kita pakai, udah ada tambahan juga sama saya untuk banner auto slide-nya. Tapi ini nanti saya bahas terpisah. Kita fokus dulu ke responsif button di pojok kanan atas ini. Kita coba buka VS Code-nya. Jadi di sini itu ada tag header yang memiliki kelas header wrapper, dan ada image dan juga div wrapper yang isinya button. Image-nya itu image logo Revoyu di sebelah kiri atas ya, di sini. Terus untuk yang bawahnya ini yang 4 tag ini, sorry, mungkin kurang besar ya ukurannya. Oke, sudah di zoom, udah kelihatan ya. Jadi saya ulang lagi. Di sini ada tag header yang membungkus 2 elemen, img dan div. Img itu untuk logo di sebelah kiri atas, dan div itu untuk wrapper button di sebelah pojok kanan atas gitu. Kita akan coba fokus ke si kelas menu ini gitu, dan container header wrapper.
Jadi untuk sekarang itu saya menggunakan display flex untuk logo dan kontainer button ini. Kita pingin kalau misalnya layarnya itu pakai mobile, kita sering seperti ini, kita kecilkan seperti ini, dan atau menggunakan DevTools dari Chrome, yaitu buat device emulatornya. Jadi kita bisa nge-emulate untuk tampilan mobile seperti ini ya. Kita pingin tombol-tombol ini jadi align di bawah dan setiap barisnya itu full width gitu. Oke, kita coba implement dulu untuk media query-nya. Gitu. Kita coba untuk yang media only screen device yang max width 600 pixel. Kita coba di sini. Media screen, ini udah ada snippetnya. Screen. Oke. And max width 600 pixel. Ini ya, sama ya. Kita pakai yang paling atas gitu. Kita mau coba untuk debugging pertama, untuk kita coba-coba pertama, yang jelas biar kelihatan juga, kita coba si header wrapper ini kita ganti display flex-nya jadi kolom ya. Jadi kan yang sekarang itu ada display flex row di sini. Jadi ada properti namanya flex direction. Di display flex ini ada beberapa flex direction, ada column dan row ya yang utamanya itu. Jadi kolom itu untuk tampilan atas bawah gitu. Jadi kita elemen di dalam header atau wrapper ini akan tersusun dari atas ke bawah gitu. Sementara row itu tersusun dari kiri ke kanan ya, lurus baris dan kolom gitu. Sama seperti namanya. Kita coba untuk si pas header wrapper, jika layarnya itu di bawah 600 pixel atau maksimum width-nya itu 600 pixel, akan implement flex direction kolom. Berhasil. Oke. Kelihatan ya langsung tadi pas di refresh. Jadi kita coba geser-geser untuk width ininya, langsung geser ke bawah ya. Jadi jika dia ada di 600 pixel, dia akan tergeser ke bawah. Nah ini. Nah seperti ini. Sementara jika dia 601, dia bakal balik lagi ke row ya, ke defaultnya flex. Jadi default display flex ini itu flex direction row ya. Oke. Kita lanjut ke step berikutnya. Kita juga pingin biar si button ini jadi nyusun ke bawah ya, nggak nyusun nyamping kayak gini. Karena yang tadi kita utak-atik itu adalah kontainer dari logo dan menunya, kita perlu bikin si kontainer dari buttonnya aja nih, yang buat diutak-atik si flex direction-nya. Kita lihat kelas menu itu menggunakan display flex juga sama. Jadi untuk kelas menu di bawah header wrapper itu menggunakan display flex. Kita coba di sini menu flex direction. Column. Coba refresh, oke. Udah ke bawah ya. Tapi ini belum full width. Caranya jadi full width, kita tinggal menambahkan width 100%. Oke. Nah, seperti ini. Jadi di menu ini kita tambahkan elemen width 100%. Jadi kita sudah memiliki button yang cukup responsif. Begitu. Tapi ini kayaknya masih kurang enak dilihat nih. Soalnya si logo sama si buttonnya nempel banget gitu. Kita pingin nambahin jarak dari logo ke button, tapi cuma buat mobile aja. Kita juga bisa menambahkan kelas baru di sini. Buat logo ini, jadi kelas logo ini untuk mengimplementasi margin button
apabila dia menggunakan layar di bawah 600 pixel ya. Kita coba kasih 14 pixel deh. Ini ya. Jadi saat kita buat lebar, dia jadi lurus lagi. Tapi saat kita buat kecil, dia jadi kolom ke bawah nih. Jadi lebih enak ya kalau misalnya kita sentuh-sentuh dari mobile. Jadi kita tap dari mobile itu lebih enak. Kayak gitu untuk contoh implementasi responsive design di website ya. Jadi kalian perlu utilize ya, perlu memanfaatkan si media only screen ini sama Maxfit 600 pixel ini gitu. Oke. Kita coba lanjut ke materi selanjutnya ya. Semoga buat yang media query tadi udah paham ya. Kalau misalnya kurang paham atau apa, coba tulis di kolom komentar aja ya. Apa-apa yang kalian kurang paham, nanti kita coba bantu jawab. Oke, kita lanjut ke banner auto slide. Tadi kalian sudah sempat lihat ya di page yang sampel saya buat, itu ada gambar besar. Itu gambar besarnya itu sebenarnya bisa dipindah-pindah nih. Jadi kayak di GIF di samping kanan ini, jadi dia ada box kotak gitu. Itu buat ngerepresentasiin gambar atau konten ya. Jadi bisa digeser-geser atau misalnya bisa diganti-ganti kontennya gitu. Tuh, oke. Di sini kita coba jelaskan ya banner auto slide itu apa. Jadi banner auto slide itu adalah sebuah banner yang otomatis berubah kontennya, atau misalnya kalau misalnya nggak otomatis kita bisa tambah buttonnya nih kanan sama kiri gitu. Contohnya biasanya di e-commerce itu ada banner tuh di paling atas seperti yang biasanya jadian contoh ya, sama seperti kemarin di e-commerce ada banner di atas itu biasanya geser otomatis tuh. Nah itu buat ngegesernya otomatis itu menggunakan JavaScript. Jadi kita perlu menambahkan sebuah script agar si bannernya ini bisa pindah otomatis gitu. Jadi bannernya ini biasanya itu diisi oleh gambar, atau misalnya kalau misalnya nggak gambar juga bisa, jadi kalian bikin konten sendiri pakai HTML juga bisa gitu, pingin teks yang geser-geser atau ganti kontennya bisa juga gitu. Oke, ini contoh kode dari saya untuk misalnya untuk fitur banner auto slide. Jadi kode di sini itu lebih untuk mengganti konten ya, konten dari sebuah gambar. Jadi dia nggak ngegeser dengan animasi, tapi dia ngeblip dulu dengan gambar gitu. Soalnya untuk yang menggeser dengan animasi itu agak kompleks ya. Jadi saya coba buat first step gitu, untuk langkah pertama kalian untuk mencoba banner auto slide itu kita coba ganti kontennya aja dulu nih secara otomatis atau menggunakan button gitu. Di sini kita ada variabel slide index untuk mendefinisikan ada di indeks berapa gambarnya. Jadi kan karena gambarnya bermacam-macam itu perlu diberi label ya tiap gambarnya gitu. Jadi untuk gambar pertama, kedua, ketiga kita beri indeks 1, 2, 3 gitu. Terus indeks itu digunakan untuk nanti kita berubah si konten gambarnya gitu. Di bawahnya ada function plus div. Itu ada function, itu manggil function show divs. Function show divs itu menambahkan parameter slide index ditambah n gitu. Yang nanti dipanggil n-nya itu antara 1 atau -1 ya. Jadi kalau diklik sekali itu nambah 1, yaitu indeksnya maju 1, berarti ganti ke indeks kedua kalau misalnya case-nya slide indeksnya dari nomor 1 gitu. Sementara kalau -1 dia akan mundur ke 0 gitu. Atau kalau misalnya di bawah bisa dilihat ada conditional if di dalam function showDiv, itu ada if n kurang dari 1. Jadi kalau misalnya n kurang dari 1 atau misalnya dia n-nya 0, itu pasti masuk ke sini ya. Jadi slide index-nya itu akan direset ke x.length. X ini apa? X ini adalah nilai jumlah dari gambar slide yang ada gitu. Jadi di sini kita coba ambil nilai X untuk dokumen .getElementByClassName.
Jadi kita ngambil semua elemen dengan kelas mySlides gitu, atau kelas apapun yang nanti kalian define nanti gitu. Di sini ada masuk lagi ke atas var i untuk indexing juga. Terus di bawah ada looping ya di sini. Ada i dimulai dari 0. Jika i kurang dari banyaknya elemen yang diambil dengan class name tadi atau gambar-gambar yang akan dijadikan banner slide, itu tetap jalan loopingnya ya. Terus i plus gitu, berarti i ditambah 1 untuk setiap pengulangannya gitu. Di sini kita ngeset semua si elemen yang kita ambil itu, yang ada gambarnya itu. Jadi displaynya none ya, berarti dia nggak muncul di layar gitu. Ini kita bisa ngeset CSS style juga dari JavaScript, caranya seperti ini gitu. Lalu selanjutnya kita coba set x slide index -1, berarti slide index itu misalnya 1 dikurangi 1 itu 0, dot style display block, berarti index array ini tuh bentuknya array ya. Index array elemennya yang ke 0 atau yang pertama itu akan dimunculkan atau menggunakan display block gitu. Kayak gitu. Oke, kita coba langsung prakteknya aja ya. Untuk auto slide banner. Jadi di sini kita udah ada satu image nih. Halo, Mas Ramadan. Ya. Halo, Mas. Iya, dari teman-teman ada request-an nih, Mas, untuk lebih diperbesar lagi untuk codingan yang di sebelah kanannya dari layar Mas nih. Kira-kira bisa diperbesar nggak mungkin font-nya? Bisa gitu. Segini sih. Coba teman-teman boleh ya komen ini udah cukup atau masih kurang clear nih di kalian. Kalau aku checking di tempatku, coba sebentar. Kode yang sebelah kanan belum dipakai sih, tapi kelas sih. Coba ya kita cek. Boleh ya komen teman-teman, tolong dibantu. Udah clear kah? Oke, ada yang bilang udah, ada yang belum. Coba yang belum dibenerin lagi kualitinya ya, videonya dinaikin. Oke, udah ada teman-teman yang bilang aman nih Kak Mas Ramadan, mungkin boleh dilanjutkan terlebih dahulu. Di aku juga udah lumayan kelihatan nih. Silakan. Saya lanjut lagi ya. Di sini udah ada gambar untuk banner auto slide-nya. Jadi ada previous sama next. Jadi kalau misalnya kode yang sekarang itu kita pijat next, dia bakal ganti nih gambarnya. Ini hasil loggingnya, kita hapus dulu ya, biar nggak pusing. Di sini ada console log untuk dibagi, di sini juga ada console log. Next. Kalau previous dia mundur nih. Jadi majunya ini, mundurnya ini, gitu. Jadi kalau dia mundur terus, dia akan mengulang lagi gambarnya. Kalau dia maju terus, dia akan mengulang lagi gambarnya, gitu. Oke. Di sini contoh script-nya. Kita coba hapus lagi ya, agar kita coba coding dari awal lagi, gitu. Oke. Kita coba bikin indexing seperti yang tadi ya. Jadi kalau misalnya lihat dari sini, kode yang sebelumnya itu ada variabel slide index sama dengan 1. Kita coba tirukan. Index sama dengan 1. Terus di sini kita memanggil fungsi showdiff gitu. Tapi kalau misalnya fungsinya belum dibuat, fungsi showdiff sebagai slide index itu sendiri. Kalau fungsinya belum dibuat terus kita panggil, dia bakal error ya. Showdiff is not defined gitu. Ini contoh tanpa script. Jadi si gambarnya muncul ketiga-tiganya ya. Tadi kalau tadi itu cuma salah satu aja gitu. Oke. Agar memperbaiki pemanggilan fungsi di atas ini, kita bikin fungsinya itu sendiri. Itu showdiff. Showdiff itu isinya kalau misalnya dilihat tadi itu ada ngedefine var i untuk indexing. Lalu var x untuk ngambil elemen by class name ya. Di sini untuk class name-nya bisa dilihat ya, slides. Kalau saya coba perbesar lagi. Di sini kan ada get element by class name, my slides. Itu kita coba ubah ke yang lain ya.
kita coba ubah. Di sini saya menggunakannya img slideshow gitu. Kita coba ambil dokumen .get element by class name slideshow. Loop ya, coba loop. Isi dari X ini apa? Oke, ini keluar outputnya untuk img slideshow. Ini muncul ketiga-tiganya ya. Ini muncul karena emang di define-nya di bawah dari elemennya itu sendiri. Kalau misalnya kita define si tag script-nya ini di atas elemennya, kita lihat apa yang terjadi ya. HTML collection-nya 0 ya, tapi pas dibuka itu ada kontennya. Ini kenapa? Soalnya pas dibuka kontennya itu dia bakal ngecek lagi nih si konten-konten yang ada di HTML-nya ini. Sementara pas dia dipanggil itu emang kosong gitu. Misalnya kita coba ambil lengthnya 0 ya. Sementara kalau di bawah kita ambil lengthnya itu 3 gitu. Jadi itu terjadi karena elemennya belum dibuat tapi udah kita panggil nih, udah kita cari pakai class name gitu. Sini. Oke, untuk biar lebih deskriptif, nama variabelnya kita ganti jadi img list gitu. Ini dalamnya array ya, yang tadi kita outputkan. Untuk array seperti ini. Jadi dalam array itu bisa terdapat beberapa elemen. Di JavaScript itu bisa berbagai tipe ya, tapi ini kita contohnya dalam array-nya itu ada elemen image di HTML-nya. Jadi kalau saya hover nih, highlight nih di Chrome-nya itu, ini elemen yang mana sih gitu. Ini elemen yang pertama, kedua, dan ketiga gitu. Oke, kita lanjut. Untuk selanjutnya itu kita akan membuat kontrol dari slide-nya ya. Jadi kalau kita buat maju, kita bakal menambahkan indeksnya. Kalau misalnya mundur, kita akan mengurangi indeksnya gitu. Untuk itu kita perlu membuat function plus div, atau misalnya ini bisa plus atau minus ya isinya. Plus divs and oke. Terus kita manggil show divs ya kalau nggak salah. So divs slide index ditambah dengan n. Itu di sini kita show divs itu nerima parameter n. Terus kita jika menambahkan conditional jika n lebih dari, kita udah ganti x-nya ya jadi mglist.length terus slide index 91. Oke. Kita coba cek ya. Ini di buttonnya udah saya tambahkan ya, on click plus div minus 1, on click plus div 1. Jadi setiap kita menekan tombol next dan previous itu akan memanggil fungsi plus div ini ya. Jadi fungsi plus div ini memanggil show div yang melempar parameter slide index ditambah sama n ya. Jadi kalau misalnya slide indexnya 1, terus plus div-nya nilainya 1, itu berarti 1 ditambah 1, 2 gitu. Oke, kita coba cek ya untuk nilai slide index-nya. Setiap kita menekan fungsi next. 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 gitu. Jadi ini akan mengulang terus ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3 selama kita menekan tombol next. Kalau previous kita akan jadi minus terus nih, soalnya belum ada handlernya. Tadi buat yang next itu udah kita tambahkan nih handlernya. Kalau misalnya dia lebih dari jumlah si elemen image ini, dia bakal ngereset jadi 1. Tapi kalau misalnya jumlah n ini kurang dari 1 atau masuk ke 0, dia bakal direset jadi
img list.length. Jadi 3 ya. Soalnya di sini ada 3 img-nya. Oke. Kita save. Refresh. Jadi mundur terus ya. 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1 gitu. Oke, untuk step functionnya udah kita buat. Kita tinggal nge-hide semua dulu nih. Nge-hide semua elemen ini biar nanti dimunculin lagi salah satunya. Cara nge-hide-nya kita bisa bikin pengulangan ya atau for loop ya. Di sini kita bikin pengulangan i, karena kita udah define di atas, kita dikasih let lagi, i sama dengan 0, i kurang dari img list.length, i plus plus img list index style. Oke, agak lupa ya buat ini. Ini ambil index style display sama dengan gambarnya nggak muncul ya. Jadi kalau misalnya dicek di sini harusnya dia nggak muncul lagi nih. Jadi cuman ada button aja. Kalau kita lihat elemennya ini ada 3 img class yang kita tambahkan tadi. img slideshow. Kita lihat di sini udah ada stylenya nih, display none. Ini dari script JavaScript yang kita tambahkan tadi ya, yang di sini. img list i style display sama dengan none, bukan nol. Sama dengan none. Udah masuk ke sini. Ini juga bisa value-value yang lainnya gitu, mau flex, mau apapun, nah itu terserah kalian. Selama masih ada di dalam satu fitur CSS ini ya, gitu. Oke, ini udah ke-hide semua, tapi kita pingin munculin satu nih. Satunya itu adalah satu yang lagi aktif di index slide index gitu. Kita pingin munculinnya, tinggal panggil lagi nih img list, ambil elemen di slide index. Karena array itu mulainya dari 1, tadi kan kalau misalnya lihat indexing itu 1, 2, 3 ya. Tapi dari array sendiri itu buat indexingnya itu 0, 1, 2 gitu. Jadi untuk item pertama itu indeksnya 0, untuk item kedua itu indeksnya 1, untuk item ketiga itu indeksnya 2. Jadi kita perlu mengurangi 1 dari slide index ini. Slide index style display sama dengan block. DLOCK. Yes. Oke. Yang muncul cuma satu ya. Jadi kalau misalnya kita inspect lagi, pijit Command Shift C, terus hover ke elemennya, terus klik, itu bisa langsung fokus ke elemen HTML-nya ya. Atau kalau misalnya di Windows itu Ctrl Shift C. Gitu. Ups, ini keluar emoji. Oke, kita hover ke sini, ini display-nya udah blok. Terus yang kedua dan ketiganya itu display-nya none sendiri gitu. Kayak gitu. Kita coba pijat next, itu udah berganti. Jadi sekarang yang kedua jadi blok, yang ke satu dan ketiga itu jadi none lagi gitu. Dan next lagi yang ketiga berubah, terus lagi ke 1, 2, 3, kalau mundur kita udah jalan sendiri gitu. Kalau misalnya pingin otomatis, caranya kayak gimana? Ada yang namanya set interval di JavaScript. Jadi set interval ini akan jalan setiap sekian detik ya. Jadi kita bisa definisikan di sini set interval, fungsinya kurung buka, terus bikin kurung buka lagi, kurung tutup. Terus di sini ada row function ya. Row function itu cara mendefinisikannya seperti ini. Ini alternatif dari function ini. Sebenarnya kita masukin function juga bisa gitu. Ini style lain dari pendefinisian function seperti ini ya. Tapi sama aja gitu. Kita coba pakai row function. Untuk definisi waktunya ada di parameter kedua dari fungsi set interval ini.
ada fungsi pertama kita memasukkan fungsi lainnya. Di sini kita define setiap 1000 millisecond sekali. Di sini ininya timeout-nya number ya, numbernya itu dalam millisecond. Jadi 1000 millisecond itu sama dengan 1 second atau 1 detik. Gitu. Setiap 1 detik kita akan menjalankan fungsi di sini gitu. Kita akan coba memanggil flashdiff ini setiap 1 detik. Kan nggak ya? Kita coba. Nah, ini udah berubah sendiri ya. Jadi kalau misalnya pingin jalan otomatis itu kita bisa pakai set interval seperti ini gitu. Adapun fungsi rekursif dan fungsi kayak set timeout lainnya juga masih bisa dipakai ya. Untuk rekursif itu maksudnya fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Itu lebih dalam lagi untuk bahasan software engineering-nya. Kalian bisa coba nanti kalau pengen tahu lebih dalam bisa join kelas full stack-nya aja ya. Oke, kita coba lanjut ke materi selanjutnya ya. Untuk banner auto slide udah sampai di situ aja, semoga kalian mengerti. Selanjutnya saya bakal bahas tentang Git ya. Jadi kita bakal coba bikin Git pull request gitu. Tapi sebelum bikin Git pull request, kita harus paham itu apa itu Git gitu. Jadi Git itu sendiri tempat kita mengatur kode-kode yang kita buat gitu. Jadi ada yang namanya itu Git repository. Git repository itu tempat kita menyimpan project yang udah kita buat nih, project yang isinya kode-kode kita gitu. Pengen disimpan ke Git repository. Git itu sendiri adalah alatnya untuk kita mengatur atau manage kode-kode kita gitu. Pengen bikin branch baru atau pengen terpisah fiturnya dengan pengerjaan orang lain gitu. Kalau misalnya kalian kerja dalam satu project itu bisa pakai Git gitu. Nah, ngomong-ngomong soal kerja dalam satu project, jadi kan kalau misalnya kalian bekerja mengerjakan sebuah produk itu biasanya antara sendiri atau bersama tim ya. Kalau misalnya sendiri kita enak aja nih nggak pakai Git juga nggak apa-apa. Atau misalnya kalian simpan di laptop kalian aja juga nggak masalah sih gitu. Tapi kalau misalnya laptopnya hilang atau kenapa-napa bingung juga kan gitu. Tapi jadi tetap harus disimpan di suatu tempat atau di cloud gitu, di Git gitu kalau kode kasusnya. Nah, kalau misalnya kasusnya dalam tim itu kita perlu mengerjakan beberapa hal yang berbeda secara bersamaan ya. Nggak mungkin kalau misalnya kita pengen ngerjain A, terus yang orang lain pengen ngerjain B gitu, harus nunggu kita dulu gitu. Itu kan nantinya repot ya. Ini ada caranya kalau misalnya kita pengen ngerjain A dari situasi atau kondisi kode kita yang sekarang, terus si orang B ini pengen ngerjain fitur B juga. Jadi fitur kita berdua tuh ngerjain fitur yang berbeda gitu di waktu yang bersamaan. Kita bisa menggunakan Git branch gitu. Git branch ini bisa dibaca di sebelah kiri ini ya. Suatu tempat di mana kita bisa membuat sebuah perubahan pada aplikasi kita tanpa perlu khawatir kita dapat merusak atau mengacaukan aplikasi kita yang ada di tempat utama. Tipe mulutnya. Oke, maaf, kita lanjut lagi. Jadi kalau misalnya kita pakai Git branch, itu kalian ngerjain fitur 1, contohnya di sini nih ada fitur 1, contohnya kalian pengen ngerjain header nih, header dari sebuah aplikasi. Tapi teman kalian itu pengen ngerjain kontennya gitu. Jadi contohnya balik lagi ke e-commerce, pengen ngerjain konten yang ngeluarin produk-produknya gitu. Kita bisa bikin 2 branch yang berbeda. Branch pertama, fitur 1 itu mengerjakan header-nya. Branch kedua, fitur kedua itu mengerjakan kontennya. Yang akhirnya nanti fitur pertama ini akan di-merge ke branch utama lagi. Jadi jatuhnya ada 3 branch ya. Branch utama bikin branch baru fitur 1, branch utama bikin branch baru fitur 2,
yang jatuhnya akan dibalikin lagi ke branch master. Analoginya kayak kalau misalnya kalian ngerjain tugas kelompok gitu misalnya. Kalian pingin ngerjain nomor 1 dulu, terus teman kalian pengen ngerjain nomor 2 nih. Biar berbarengan, kalian nggak mungkin kan kayak nungguin si orang pertama ngerjain nomor 1 dulu, terus baru orang kedua ngerjain nomor 2. Ada kalanya seperti itu, tapi misalnya kalau misalnya soalnya tidak terlalu berelasi atau bisa dikerjakan bersamaan, kenapa enggak gitu. Ya kayak gitu kurang lebih soalnya. Jadi kalian tinggal menggabungkan hasil kerja kalian masing-masing ke suatu tempat utamanya lagi gitu. Untuk nanti dikumpulkan kalau tugas kelompoknya. Nah, kasusnya di Git ini yaitu master branch, tempat utama kita memasukkan hasil kerja kita gitu. Oke. Presentasinya ini ya yang tadi aku udah jelasin. Di sini ada master branch. Saya ulang lagi sedikit. Ada master branch, kalian bikin branch di sini hasil kerja kalian. Kalian ngerjain masukin header A, terus masukin logo, terus masukin warna background. Terus kalau udah selesai di merge ke branch utama. Nah, sementara orang kedua itu ngelanjutin dari master branch juga, nggak di waktu yang sama, tapi misalnya ini hari 1, kedua, ketiga, tapi di hari keduanya dia bikin branch baru, nambahin konten gitu. Lalu dimasukkan ke branch utama lagi gitu. Nah, di titik ini yang terakhir itu udah ada header dan kontennya gitu. Di titik ini baru ada headernya. Jadi karena headernya masuk duluan, dia baru ada headernya, terus ini nyusul yang kontennya, jadi udah ada header sama kontennya di akhirnya, kayak gitu. Nah, untuk menggabungkannya itu menggunakan git merge ya. Jadi branch-branch yang kita buat itu perlu digabungkan gitu. Digabungkannya itu menggunakan git merge. Git merge ini biasanya bisa pakai komen, atau komen itu CLI, kalian masukin teks di CLI, di command prompt kalau misalnya Windows, kalau misalnya di Mac OS itu pakai bash atau shell. Terus di sini ada git merge, jadi kita menggabungkan perubahan headers kita contohnya dan konten kita ke satu branch utama itu menggunakan git merge gitu. Contohnya di GIF yang kanan ini ya. Jadi 2 fitur digabungkan gitu. Terus konflik gitu. Ini konflik kacau gitu. Konflik itu kalau misalnya ada perubahan, misalnya kalian ngerubah di line 20 nih, teman kalian ngerubah juga di line 20. Nah, kalau misalnya di merge di waktu bersamaan kan bingung tuh bakal pakai kodenya yang mana gitu. Kalian bisa milih kalau misalnya kondisinya konflik kayak gitu, bisa milih antara pakai kode yang orang A, orang pertama, atau orang kedua, atau misalnya pakai dua-duanya gitu. Itu bisa digabungin dua-duanya. Itu di Git conflict management ya. Yang akhirnya nanti setelah di manage konfliknya, setelah di resolve konfliknya, kita bisa lanjut ke prosesi merge selanjutnya. Gitu. Untuk proses merge itu tentu ada step sebelumnya ya, sebelum kita merge. Soalnya kalau misalnya di tim, kita menggabungkan satu fitur yang kita kerjakan itu nggak bisa sembarangan ya. Contohnya kita bikin header nih, tapi di headernya itu kodenya kurang rapih atau misalnya belum sesuai requirement produknya gitu. Kita perlu melakukan git pull request. Ini bahasanya agak berbeda ya. Kalau misalnya di GitHub, kita manggilnya pull request. Kalau misalnya di GitLab, kita manggilnya merge request. Tapi kedua hal tersebut itu sama aja. Jadi di proses git pull request ini, kita akan review kode yang telah kita buat bersama rekan kita atau teman yang memang ngoding bareng di satu projectnya itu. Jadi kode yang kalian buat itu bisa dikasih feedback dulu nih sama orang lain gitu sebelum kita merge ke branch utama gitu.
Jadi contohnya, "Duh ini header-nya belum sesuai warnanya, coba ganti ke warna lain," gitu. Nah, kalau misalnya udah dikasih, di-review gitu, kalian kan pasti harus mengubah dulu kan, terus di-commit lagi, terus di-push lagi. Setelah itu di-review lagi, kalau udah oke, baru deh di-merge ke branch utamanya, kayak gitu. Itu proses Git pull request gitu. Jadi proses review, sebelum kita merge ke branch utamanya. Oke, kita coba praktekkan dari bikin Git, repository-nya, terus nambahin origin-nya, nge-commit-nya, nge-push-nya, sama bikin pull request-nya ya. Dan setelah itu kita coba deploy aplikasi kita ke GitHub page. Jadi kita udah ada nih, aplikasi yang udah dibuat. Kita coba, nambahkan Git-nya ya, Git origin. Untuk menambahkan Git remote itu kalau oke, kita ke GitHub-nya dulu. Ada step yang kelewat. Tab. Ini harusnya. Oke, jadi ini udah ada repository contoh ya. Untuk kita push kodenya ke repository ini. Tapi kalian kalau misalnya pingin bikin repository baru bisa misalnya buka github.com, ke profile kalian, ke repositories, terus klik new aja. Di sini bisa bikin repository baru. Bisa dicoba aja di sini. Isi nama repository-nya, terus deskripsinya di sini. Terus klik create repository kalau sudah. Gitu. Oke. Balik lagi ke repository fundamental core software engineering. Di sini ada tombol code. Kalau misalnya diklik ini ada URL-nya ya. Tapi kalau misalnya repository baru biasanya view-nya bukan kayak gini, tapi view-nya ada seperti ini nih. Saya praktekin aja ya. Contoh repository baru. Dan repository ini tampilannya kayak gini. Biasanya buat URL get-nya di sini. Bisa di-copy aja. Kalau contohnya ini yang udah pernah saya otak-atik jadi kayak gini, bisa di-copy di tombol code ini. Kita coba tambahkan Git di sini. Saya udah ada Git reinstall ya di device saya. Oke, masih kelihatan. Udah ada Git reinstall, jadi kalau misalnya ngecek udah keinstall belumnya, kita coba di terminal, di directory yang kita buka, mini engineering class, kalau saya contohnya di sini, kita coba ketik Git. Lalu kalau misalnya di sini emang ada misalnya dokumentasi Git-nya, itu berarti udah keinstall. Cara nambahin Git-nya itu kita initialize dulu ya Git-nya. Git init. Oke. Initialize empty Git repository di sini. Jadi kalau misalnya kita lihat di Finder-nya udah ada folder hidden folder di sini .git. Ini berarti Git repository-nya udah setup ya. Tapi kita belum ngeset nih si repository ini bakal nge-push ke mana gitu. Bakal ngupload filenya kemana nih. Upload filenya belum tahu nih bakal ke si repository fundamental core SW ini. Caranya untuk menambahkannya kita menambahkan git remote add origin URL-nya. Sini kalau misalnya udah ditambahkan git remote add origin, oke, kayaknya ya, git remote add origin, terus URL-nya di sini ditambahkan git remote add origin spasi https github.com/fyd fcswe.git ya, biasanya repository akhirnya .git gitu. Nah ini udah ditambahkan ya, jadi si Git directory ini udah tahu bakal nge-push ke repository mana, kayak gitu. Oke, untuk commit dan push-nya akan coba saya praktekkan. Di sini saya ada tools terinstall buat nge-view Git-nya ya. Jadi
ini ada UI-nya dari VS Code-nya sendiri. Ini bisa memudahkan kalian juga buat ngapus sama commit kodenya. Tapi sebelum kita pakai ini, kita coba fundamentalnya dulu menggunakan command line gitu. Kita coba menambahkan file ke stage. Jadi sebelum commit itu kita perlu menambahkan file yang akan kita commit ke stage disebutnya. Jadi masukin ke panggung dulu terus dikirim gitu. Stage git, bukan git stage, git add akan menambahkan file index.html dan logo svg. Oke, kalau misalnya dilihat ini udah staged ya changes-nya. Kita coba git commit. Jadi untuk file yang di sini index.html dan logo svg akan kita commit nih dengan sebuah pesan first commit. Bentar, udah ke commit ya. Kalau misalnya kelihatan di sininya. Di CLI-nya pun kita kelihatan output-nya udah masukin index.html sama logo svg ini gitu. Oke, kalau udah kita git push origin branch-nya master ya. Kita push ke master. Rejected. Oke, not pass forward. Oh, branch-nya behind. Kita coba pull dulu. Machine of current branch. Oke, ada kendala sih soalnya branch-nya udah sempat otak-atik. Kita coba ke branch lain ya. Coba kita bikin branch baru. Check out to new branch. Kita coba git push lagi. Push gin branch filter. Oke, kita coba ke branch baru dulu ya. Jadi kita bikin branch baru karena di masternya ini ada masalah ya. Jadi posisi kita kalau misalnya lihat titik yang di sini, posisi kita itu ada di baru ya initial master di sini. Jadi disangkanya repository-nya baru banget gitu. Nah, sementara si git-nya itu karena udah ada beberapa perubahan dari saya, ini udah ada nih, udah maju ke depan. Jadi kan nggak sync nih si titiknya. Yang satu masih di belakang, yang satu masih di depan. Untuk itu kita perlu resolve konfliknya dulu gitu. Jadi nggak bisa langsung ke master. Kita bikin branch baru, kita bikin pull request. Sekalian kita bikin pull request ya. Pull request, klik di sini. Klik di yang tombol tadi. Compare and pull request. Terus di sini ada tombol untuk mengganti branch targetnya sama source branch-nya ya. Jadi source branch itu branch di mana fitur kita dikerjakan, itu branch fitur. Terus di sini ada master. Master itu branch utama yang akan kita tambahkan fitur kita ke branch utama. Oke, ini ada perubahannya. Bisa dilihat di sini, logonya juga muncul. Oke. Nah, ini master and branch fitur entirely different commit history. Ini harus dibenerin dulu sih. Let's see repository-nya. Coba benerin dulu ya. Oke. Kayaknya karena emang berbeda, jadi nggak bisa di-merge ke master. Ini ada itu sih. Luar ekspektasi. Kita coba check out ke master. Kita coba perbaiki dulu. Oke, kan track. Oke. Untuk default branch-nya karena nggak ada akses. Gitu ya.
Oke, kita buat branch baru aja dari branch fitur untuk menggantiin si master ini. Jadi kita bikin branch fitur ini sebagai branch utama yang akan kita deploy ya. Jadi bisa bikin branch fitur. Terus kita bikin perubahan di sini untuk headernya. Misalnya home-nya diganti jadi homes gitu. Terus biar changes dari branch fiturnya keganti juga ya. Coba refresh di sini. Kita coba pakai VS Code DOS-nya. Nambah add as to home. Gitu. Oke, kita refresh. Ini branch fitur sama master branch itu nggak bisa di merge karena history branch-nya beda nih. Jadi kalau misalnya lihat path-nya itu dia tree-nya tuh beda buat si branch tree-nya. Oke. Coba git merge ke master. Unrelated histories. Oke. Unrelated history. Kita coba perbaiki dulu ya. Kita delete masternya. Kita check out ke branch master. Nah ini filenya hilang semua ya. Jadi si file CSS sama file HTML-nya hilang semua. Kita kembalikan lagi. Oke, logo Revoyu-nya juga hilang. Coba download lagi. Kita perbaiki dulu untuk si changes-nya. Logo Revoyu-nya saya kalau salah. Coba backup lagi. Check out ke branch fitur. Oke, ini di post dulu ke master, di commit dulu. Oke, add index HTML. Kita masuk lagi ke branch fitur. Kita mau ngambil si logonya ya, buat ngebenerin branch-nya tadi. Sini build finder, kita copy, backup dulu logonya di tempat lain. Nah, kita simpan di sini dulu. Balik lagi ke master. Belum ada logonya, kita tambahkan ke manager sini ya. Kita push logonya ke master juga. Add logo. Push. Ini harusnya udah masuk ke master nih buat yang sekarang. Oke. Sini. Kalau misalnya lihat ke master, nah ini udah ada filenya. Kita nggak bisa bikin branch yang berbeda tanpa history yang sama ya. Jadi kalau misalnya dilihat tadi saya tuh bikin branch baru, branch fitur tanpa bikin branch-nya dari branch master gitu. Jadi ini beneran branch kosongan gitu dari nol. Ini juga dari nol gitu. Kalau misalnya sama-sama dari nol kayak gini nggak bisa dimasukin ke branch master ya. Jadi untuk memperbaikinya saya perlu masukin konten saya dulu ke branch master. Terus kalau misalnya pingin bikin branch fitur, kita bikin lagi branch baru nih di sini. Kita coba bikin branch baru dari branch master ini, branch fitur 2 ya. Kita coba pakai command line branch b branch fitur 2. Oke. Kita check out fitur 2. Ini ada konten dari master. Kita bisa coba ganti HTML kode HTML kita dengan
sebuah perubahan gitu. Mau perubahannya di mana aja boleh. Kita coba nambahin perubahannya di sini. Hai Ramadan, welcome to website. Sini kita bisa git push. Belum git push ya, nggak langsung git push ya. Kita coba git commit dulu sama git add. Git add HTML, terus git commit message-nya, fit, nambahin add name. Tuh, kita git push range filter 2. Oh, kita coba nambah originnya. Tadi nggak bisa langsung git push branch filter 2, tapi kita perlu git push origin branch filter 2. Oke. Ini udah ke push. Kalau kita refresh, ada branch baru nih, branch filter 2 yang dari branch master kita branchingnya. Ini bisa di commit ke master, yang ini enggak karena historinya berbeda ya. Jadi yang ini kita abaikan aja. Tuh. Oke, kita coba bikin pull request, namanya fitur add name. Soalnya kita menambahkan nama itu ya, menambahkan nama kita ke aplikasi web kita. Sini menambahkan nama pada aplikasi web kita. Pull request. Di pull request ini ada satu page baru. Jadi di sini kalian bisa lihat commit-nya di branch yang tadi. Jadi di sini di branch fitur 2 ada satu commit yang berbeda dari master, yaitu fit add name. Fit add name itu mengubah nilai span di sini ya, span Ramadan di line 98. Ini ingin saya coba komen nih. Ceritanya saya teman seperkodingan gitu. Teman seperkodingan kalian pingin ngasih saran kalau misalnya si H3-nya ganti jadi H1 aja. Start review. Komennya ini aja. Finish your review. Submit review. Ada nih komenan baru. Buat line ini tolong diganti jadi H1 aja gitu. Oke. Lalu kalian buka lagi pull request kalian di page ini, terus kelihatan nih ada teman kalian yang udah komen. Jadi kalau misalnya ini harus diganti H1. Kalian tinggal ganti lagi aja di kode kalian gitu. Jadi H1 kita save, kita stage, lalu add change ya, change 3 ke H1 gitu. Terus nah ini udah ganti ya dari H3 ke H1. Oke, kita balik lagi ke pull request-nya. Di sini udah resolve suggestion-nya. Jadi udah kita ganti ke H1 ya. Kalau udah selesai kita bisa resolve conversation. Ini berarti si suggestion-nya udah kita implement gitu. Jadi udah nggak relevan lagi. Kalau misalnya udah oke, semuanya oke, changes-nya oke, si file-file yang dirubahnya juga udah nggak ada masalah lagi, kita bisa merge ke branch master. Jadi branch targetnya itu master ya di sini saat kita bikin pull request. Kita merge, confirm. Ini udah merge ke index.html di sini. Kalau misalnya kita buka di branch master, di index.html-nya itu ada perubahan yang udah kita tambahkan ya. Jadi contohnya tadi ngerubah jadi H1. Nah ini udah berubah jadi H1 ya, yang asalnya kita awalnya nge-push ininya tag-nya H3 gitu. Oke.
Oke, untuk pull request kurang lebih seperti itu. Tadi ada kendala di branching-nya. Jadi kalau misalnya kalian bikin branch baru di repository baru, usahakan kalian bikin branch master-nya dulu gitu. Jadi bikin branch master-nya dulu, nanti kalau misalnya ada perubahan apapun itu, kalian bisa branching dari branch master aja. Jadi branch master ini jadi branch utama kalian, branching fitur baru, terus balikin lagi ke master gitu. Kalau misalnya kalian bikin dari awal kayak gini, nggak dari master, itu dia nggak akan bisa di merge ke master gitu. Soalnya historinya unrelated ya, jadi nggak ada keterkaitan dianggapnya. Jadi kayak dua buah jalur yang berbeda gitu. Jadi nggak bisa digabungkan. Kayak gitu. Oke, selanjutnya kita akan coba praktekkan deployment ya. Untuk deployment-nya kita akan coba menggunakan GitHub Page. Cara deploy-nya itu bisa kita ke setting di sini. Jadi di repository kalian, di sini ada beberapa tombol. Untuk di GitHub itu ada code, issue, pull request, action, dan lain-lain. Sampai di ujungnya itu ada tombol setting ya. Di sini ada tombol setting, terus ada di sidebar-nya itu page. Kita klik aja page-nya. Di sini kita pilih buat deploy from branch. Jadi nggak pakai GitHub Action dulu. Ini ada GitHub Action itu untuk CI/CD-nya GitHub ya. Jadi ini untuk otomasi kalau misalnya contoh kalian ingin push ke satu branch, bikin perubahan di satu branch, tapi otomatis ke deploy gitu. Untuk sementara ini kita pakai deploy from a branch aja. Jadi kita deploy dari satu branch yang udah kita buat tadi, yaitu master. Branch-nya dipilih di sini, master. Untuk direktorinya kita pakai root aja ya. Jadi karena tadi nggak ada direktori apapun gitu. Kita nggak bikin folder apapun nih di project kita, cuman ada index.html sama logo SVG gitu. Kita pilih root, kita save. Oke. GitHub page source save gitu. Berarti GitHub page kita akan di-deploy oleh GitHub apabila ada perubahan di master branch gitu. Kita coba refresh sekali lagi. Oke, biasanya itu ada alert toast di sini yang mengabarkan kalau misalnya kita sudah sukses deploy ke satu page ya. Tapi kayaknya karena udah pernah di deploy branch ini, jadi nggak muncul gitu. Untuk aksesnya kita bisa ke review ID github.github.io csve. Oke, nggak muncul. Apa karena deploy-nya belum selesai? Oh ya, deploy-nya belum selesai. Nah ini kalau misalnya deploy-nya udah selesai bakal muncul kayak gini ya. Ini yang saya cari-cari tadi. Ini udah selesai, kita klik. Nah, ini website kita udah live, bisa dibuka di reviewstripid.github.io fcsve. Jadi untuk deployment-nya itu nggak langsung selesai, perlu kita tunggu. Nah ini tombol yang dicari. Kalau misalnya deploy-nya udah selesai, dia bakal muncul di sini. Kita bisa klik visit site untuk mengunjungi website yang kita deploy ya di sini. Jadi udah auto slide-nya udah jalan, tombol previous-nya udah jalan, tombol next-nya udah jalan, dan form-nya udah ada juga gitu. Untuk yang changes terakhirnya jadi H1 juga udah berubah ya di sini. Kayak gitu. Oke. Untuk kali ini kurang lebih untuk pembahasannya itu saja. Jadi kita udah ngebahas tentang responsif, tentang bikin banner auto slide, dan juga tentang Git. Semoga kalian paham ya untuk materi-materi yang udah saya jelaskan tadi. Meskipun saat pembuatan Git-nya ada kendala, kita belajar juga untuk bagaimana menghadapi kendala tersebut gitu. Oke. Untuk selanjutnya, kalian jika ingin mempelajari web development yang lebih lanjut, advanced web development, kalian bisa join aja
ke Revoyu Full Stack Software Engineering course. Di sana kalian bakal belajar lebih dalam tentang React.js library dan framework, juga programming ekosistem CSS dan JS library, back-end deployment, software architecture gitu. Untuk deployment-nya itu nanti bakal lebih advance dari ini ya. Jadi kayak kita nggak akan pakai GitHub Pages lagi untuk back-end, kita akan menggunakan AWS, OS S3. Jadi kita akan belajar bagaimana standar industri untuk mendeploy aplikasi kita gitu. Kita juga bakal coba belajar tentang software arsitektur yang akan kita bikin gitu, supaya software yang kita buat itu lebih matang gitu, untuk dari sisi kodenya gitu. Untuk materinya sudah sampai sana aja, boleh dikembalikan ke MC kita, Mbak Tiara. Oke, sip. Thank you so much buat Mas Ramadhani yang udah sharing ya terkait sesi malam hari ini. Nanti kita ketemu lagi di Q&A session sama Mas. See you, Mas. Ya, thank you, Mbak. Oke, teman-teman, gimana tadi sesinya bareng sama Mas Ramadhan? Udah makin clear belum nih tentang cara deploy tadi ya website kalian? Boleh ya tuh chat box, makin insightful gak nih malam hari ini kalian dapetin sesi dan materinya juga. Oke, sebelum mulai ke Q&A, aku ada pertanyaan lagi nih buat kalian gitu ya, karena aku kepo tentang kalian nih teman-teman. Kalau boleh nih di-share teman-teman ya, dari kalian nih kesibukannya saat ini apa sih teman-teman? Ketik 1 ya kalau lagi pada sibuk nyari kerja nih ya, atau ketik 2 kalau misalnya kalian udah punya kerjaan dan sebagai full time gitu. Boleh nih 1 atau 2 job seeker atau full timer nih kalian yang join sesi malam hari ini. Kalau teman-teman di sini masih kuliah, fresh grade, berarti bisalah ketik 1 ya. Karena kan berarti nantinya next-nya kalian juga akan cari kerja gitu ya. Ayo, 1 atau 2 aku tungguin. Oke, beragam ya teman-teman. Nah, teman-teman, melihat keberagaman kalian juga nih, background-nya ada yang mungkin lagi job seeker gitu ya, atau ada juga yang mungkin udah nyari cuan gitu ya di full time job-nya kalian. Jadi di Revoyu Full Stack Program sendiri nih teman-teman, kita itu dari student saya itu dari berbagai macam background juga. Dan sebanyak 75% itu adalah mereka yang fresh grade dan juga career switchers ya. Jadi mereka-mereka lah yang pengen belajar tentang software engineering dari nol gitu. Nah, buat teman-teman tadi yang ketik 1 nih, tenang aja karena kalian juga punya reference gitu ya dari students full stack programnya Revoyu di batch awal gitu ya, di mana memang mereka juga akhirnya tertarik untuk berkarir di bidang software engineering dan bergabung bareng di full stack programnya Revoyu gitu. Karena nantinya kalian akan belajar gitu ya dari awal banget nih karena kurikulum kita itu benar-benar beginner friendly. Mungkin untuk detailsnya akan aku jelaskan di beberapa slide berikutnya ya teman-teman. Terus buat teman-teman tadi yang share kalau kalian ini lagi full time job juga nggak masalah gitu ya teman-teman. Mungkin dari kalian juga full time jobnya ini ada yang di bidang software engineering tentunya ya teman-teman. Dan nggak sedikit banyak juga nih teman-teman yang bergabung gitu ya di full stack programnya Revoyu. Dari mereka itu sebenarnya udah berkarir di bidang software engineering tapi pengen upskill lagi nih skill di bidang software engineeringnya tadi gitu. Karena tadi seperti yang sempat di-mention juga nih sama Mas Ramadhan kalau kalian tuh harus paham fundamentalsnya gitu ya. Karena banyak banget update-update yang terjadi di bidang software engineering. Nah, oleh karena itu 25% gitu ya dari student Revoyu di full stack program yang memang sudah berkarir di bidang software engineering itu memilih untuk upskill bareng sama full stack programnya kita untuk tadi ya bisa terus terupdate dengan materi-materi yang ada di bidang software engineering. Nah, buat kalian yang belajar gitu ya bareng sama Revoyu Full Stack Program, nantinya selama 6 bulan itu kalian akan masuk ke dalam Revoyu Course ya. Nah, di Revoyu Course ini kalian akan melewati beberapa milestone teman-teman dari mulai milestone pertama ada intro to web development sampai milestone terakhir ada final project. Nah, kalau kalian notice nih di sini setiap milestone gitu ya lagi-lagi gak cuma belajar tentang teori dan fundamentalsnya aja, tapi kalian juga belajar untuk mengimplementasikan apa yang sudah kalian pelajari di kelas ke dalam sebuah project gitu. Nah, project-projectan ini pastinya juga akan bisa membantu portofolio kalian makin ciamik ya teman-teman. Nah, in total gitu ya, kalian kurang lebih akan menghabiskan 250 plus hour of live online learning with industry leaders dan juga team lead. Jadi benar-benar nanti selama sesi di kelasnya kalian akan ngerasain two-way communications. Sebisa kalian nggak paham gitu ya atau kurang yakin dengan suatu materi, langsung aja nih teman-teman tanyakan ke
para industry leaders dan juga team lead yang akan nantinya mengajari kalian. Nah, buat kalian juga yang mungkin masih khawatir karena nggak punya background IT sama sekali, nggak pernah berkecimpung di bidang software engineering, nggak masalah teman-teman, karena kalian benar-benar bisa belajar dari nol bareng sama Revoyu, sebab kurikulumnya udah di crafting sedemikian rupa sehingga beginner friendly. Nah, buat teman-teman juga yang mungkin pengen memulai karir gitu ya di bidang software engineering sebagai job seeker atau mungkin career switcher gitu ya, nggak masalah juga buat kalian. Aku sarankan nanti ya ketika mendaftar gitu ya teman-teman, itu dikerjakan admission prosesnya dengan sebaik mungkin sehingga bisa berkesempatan untuk mendapatkan job guarantee. Nah, kapan lagi teman-teman berkesempatan dapat job guarantee? Belajar dari nol bareng sama Revoyu, menghabiskan 250 plus hour live online learning bareng sama industry leaders dan juga team lead yang pastinya mereka-mereka ini udah lama ya berkecimpung di bidang software engineering. Siapa tahu kalian bisa dapetin kesempatan untuk networking langsung bareng sama mereka-mereka ini. Nah, buat teman-teman aku yakin banget, pastinya nggak gampang ya untuk kalian decide apakah mau untuk, join gitu ya di full stack programnya, either mungkin karena biaya kemungkinan besar gitu ya. Oleh karena itu mungkin aku mau spill dikit gitu ya bahwasanya dari student Revo itu banyak yang akhirnya memilih untuk menggunakan SNPL nih teman-teman. SNPL itu apa sih Kak? Gitu kan. SNPL adalah payment options yang biasanya memang diincar oleh para job seekers nih teman-teman. Jadi di mana kalian hanya cukup membayar 450.000 selama 6 bulan program di Pustek Revoyu gitu. Nanti setelah kalian dapat deep knowledge tentang software engineering dan sudah siap berkarir di bidang ini, baru deh kalian bisa memulai cicilan sisanya. Nah, kalau teman-teman penasaran gimana ceritanya gitu ya dari alumninya Revoyu yang sudah berhasil berkarir di bidang impiannya mereka masing-masing menggunakan SNPL ini, silakan langsung cek aja jurnalnya gitu ya. Nanti juga akan dibantu nih sama Mimin Revoyu di share linknya buat kalian checking gitu ya. Dan buat kalian juga yang mungkin pengen tahu tentang SNPL ini juga nggak masalah, nanti bisa langsung tanyakan saja ke admission team selama proses admission kalian berlangsung gitu ya teman-teman. Nah, mungkin aku mau share juga gitu ya lewat SNPL tersebut ataupun mungkin payment options yang lain gitu ya kalau kalian nggak tertarik untuk SNPL dan mungkin belum berkesempatan dapat job guarantee, nggak masalah kita ada installment dan juga ada upfront ataupun split payment ya teman-teman. Jadi di mana nanti kalian bisa sesuaikan aja dengan kondisi keuangan kalian. Dan dari alumni kita sudah berhasil gitu ya untuk bergabung di full stack program dan diterima nih di beberapa top companies yang ada di Indonesia maupun Southeast Asia gitu ya. Di sini kalian mungkin bisa ngelihat ada berbagai macam industri nih, ada dari multinasional atau startup gitu ya, ataupun bahkan juga dari yang konvensional gitu. Nah, teman-teman tunggu apa lagi? Kalian bisa bergabung dengan Revoyu Full Stack Software Engineering Program dan menjadi best software engineer nih ke depannya. Karena nantinya selama di Full Stack Program, kalian tadi akan dapetin 250 plus hour of live classes bareng sama industry leaders yang memang mereka sehari-hari berkecimpung di bidang ini. Jadi kalian bisa dapetin networkingnya dan langsung tips and tricksnya dari mereka. Dan kalian juga tadi akan dapetin software engineering projects untuk bisa kalian build nih portofolio kalian. Pastinya nanti itu akan menjadi value added di mata recruiter dibandingkan candidates lain ya. Dan kalau kalian tadi yang lagi pada job seeking gitu ya, tenang aja nanti di 3 bulan terakhir teman-teman akan dibantu career development-nya bareng sama career mentors nih. Jadi nanti akan disediakan intensive sessions bareng career mentors kalian sehingga kalian bisa dibantu end-to-end proses job seeking-nya dari mulai building CV, portofolio, terus mock-up interview sampai dengan kalau kalian diterima dan mendapat offer gitu ya, bisa dibantu juga salary negotiations-nya. Dan yang terakhir itu yang mau aku highlight adalah kalian bisa bergabung dengan community gitu ya, di mana kita sudah punya 6.000 plus alumni dan juga industry leaders yang nantinya kalian bisa akan membuka opportunity ke depannya nih kalau bernetworking bersama mereka gitu ya, dan juga kalian bisa mengunlock akses gitu ya ke Revoyu Community Exclusive Programs. Jadi ketika kalian sudah selesai full stack programnya itu kalian nggak dilepas begitu saja, tapi kalian juga bisa mendapatkan fasilitas eksklusif program lainnya yang hanya diperuntukkan untuk Revoyu alumni. Nah, buat teman-teman aku sarankan register sekarang karena sekarang kita ada special price gitu ya teman-teman, di mana diskon 5 juta dari total tuition fee. Dan buat teman-teman gitu ya di Revoyu sendiri sudah di rating nih oleh institusi lain ya, di mana ratingnya juga besar nih teman-teman 5, dan kita juga selalu men-tracking
students kita yang ada di full-time program, sehingga mereka bisa satisfy nih dengan programnya dan kita akhirnya bisa achieve highest completion rate dibandingkan dengan online course lainnya. Nah, buat teman-teman mungkin yang kepo gitu ya, silakan cek aja di LinkedIn gitu ya, atau mungkin message gitu alumni kita dari program lainnya atau program di full stack software engineering dan tanya langsung kepada mereka basically apa sih yang mereka rasain gitu. Silakan langsung dicari aja nih Anas testimoninya. Nah, buat teman-teman yang udah langsung tertarik, aku sarankan bisa langsung apply di link yang sudah ada di layar kaca ataupun yang ada di pin message YouTube ya, teman-teman sudah dibantu sama Mimin Revoyu. Karena sekali lagi limited slot juga untuk batch terdekat nih teman-teman. Jadi aku sarankan langsung daftar sekarang dan ikutin proses admisinya dengan baik sehingga kalian bisa mendapatkan job guarantee nih gitu. Nah, untuk pendaftarannya sendiri kita gratis ya teman-teman. Jadi silakan daftar dulu aja gitu untuk tahu sebenarnya cocok atau tidaknya kalian dengan program ini. Oke deh, mungkin sekian dari aku tentang full stack program ya. Kalau kalian mau bertanya-tanya juga boleh nanti ya di chat box juga boleh nanti dibantu dijawab sama Mimin. Nah, mungkin aku sekarang panggilin lagi kali ya Mas Ramadan nih balik bareng sama kita untuk ngebahas tentang Q&A. Oke, Mas Ramadan gimana? Sudah bingung? Sudah Udah ya, agak oke berat deh. tadi ya. Iya, oke deh kalau misalnya Mas Ramadan sudah istirahat, aku yakin udah siap juga nih untuk ngejawab pertanyaan teman-teman. Kita langsung masuk ya Mas Ramadan ke pertanyaan teman-teman nih. Kebetulan makin banyak pertanyaannya tadi yang masuk ya. Pertanyaan pertama nih dari Anon. Kak, logika dari responsif itu gimana ya? Apakah kita membuat halaman berbeda dengan resolusi yang berbeda atau sebenarnya bisa langsung otomatis? Silakan Mas. Oke, buat logika responsif itu relatif ya. Kayak tadi kalau misalnya kita ingin special case ngerubah layoutnya itu perlu menambahkan CSS media query ya, yang tadi kita praktekkan itu perlu menambahkan satu block of code lagi gitu di file HTML kita gitu. Tapi kalau misalnya case yang otomatis juga ada, itu biasanya buat hal-hal yang simpel seperti kayak misalnya emang buttonnya itu emang udah full width gitu. Kita pingin buttonnya ukurannya sesuai persentase dari layarnya gitu. Itu bisa kita tinggal pakai aja width value-nya 100% gitu. Atau misalnya pengen setengahnya 50% gitu. Itu relatif ke case-case yang lebih simpel. Tapi kalau misalnya case yang lebih kompleks ya perlu seperti tadi ya, kita perlu menambahkan media query. Atau misalnya yang lebih kompleks lagi bahkan bisa sampai kita memerlukan JavaScript gitu untuk mengubah konten yang ada di website kita gitu. Oke, terima kasih banyak untuk jawabannya Mas Ramadan. Semoga terjawab ya Anon nih dan juga teman-teman yang mungkin punya pertanyaan yang sama. Kita lanjut ke pertanyaan Anon berikutnya. Kalau ukuran font untuk responsive design, ukurannya itu perlu diubah sesuai dengan device-nya nggak nih Kak? Mungkin mobile, tab, atau desktop. Terus apakah ukuran untuk UI ini harus selalu kelipatannya 4? Silakan. Oke. Untuk ukuran font itu sendiri, ada case-nya kita bisa kelihatan di desktop tapi nggak kelihatan di mobile ya. Jadi, kadang tergantung case-nya juga. Misalnya buat artikel mungkin, artikel biasanya, ada yang sama, ada yang beda juga gitu. Contohnya dari headers gitu. Headers, judulnya itu bisa aja, font-nya itu lebih besar di HP karena dia layarnya lebih kecil juga gitu. Sementara kontennya dibuat sama gitu karena ukuran buat baca segitu gitu. Terus buat menyesuaikannya kita bisa pakai media query lagi ya yang seperti tadi praktekkan, kita tinggal ubah font size-nya aja di media query gitu. Untuk responsive design ukuran UI-nya harus kelipatan 4. Apakah ukuran UI harus kelipatan 4? Itu nggak selalu ya. Jadi gimana kalian bikin standarnya ya. Jadi kalau misalnya kalian belajar desain sistem itu kalian perlu ngeset sebuah standar untuk UI kalian gitu. Nggak harus selalu 4 gitu. Mungkin kalian bisa menambahkan relatif yang lain itu misalnya kelipatan 2 kayak atau misalnya kelipatan 8 itu masih bisa gitu. Tergantung kebutuhan dari UI kalian itu. Biasanya itu nanti menyesuaikan dengan apa ya
bentuk desainnya kalian sendiri lagi gitu. Kalau misalnya bikin button-nya rata-rata 4, biasanya ya kelipatan 4 juga gitu, tapi nggak harus selalu plek-plekan kelipatan 4 ya, kelipatan yang lainnya juga bisa ataupun berbeda-beda juga bisa gitu. Itu jatuh lagi ke standar UI yang kalian buat sendiri lagi gitu. Oke, terima kasih banyak Mas Ramadan untuk jawabannya. Kita langsung lanjut nih ke pertanyaan berikutnya ya. Bagaimana sih Kak cara meningkatkan performa website dengan responsive UI tadi? Silakan. Oke, meningkatkan performa website dengan responsive UI. Sebenarnya performa website dan responsive UI itu dua hal yang berbeda ya. Jadi performa website itu biasanya karena JavaScript yang terlalu berat gitu. Script dari sebuah website-nya terlalu berat gitu. Sementara responsive UI itu untuk kita mengatur tampilan kita agar adaptif sesuai dengan besar kecilnya layar device pengguna ya. Gitu. Jadi itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau misalnya ningkatin performa website pakai responsive UI kayaknya emang nggak berelasi deh gitu. Kecuali kalau misalnya kalian emang ada logika JavaScript untuk responsive UI yang bisa bikin website kalian itu nge-lag, itu mungkin bisa ditingkatkan di JavaScript script yang mengatur responsive UI-nya itu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya responsive UI itu kalau misalnya bisa pakai CSS, itu usahakan pakai CSS gitu. Jangan dimasukkan semuanya ke JavaScript gitu. Sehingga performa website-nya juga lebih baik gitu. Oke, terima kasih banyak jawabannya untuk pertanyaan Anon nih ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Itu ada dari Anon lagi. Gimana kita tahu kalau kita itu ada tadi ya di branch yang master, main, atau branch lainnya? Silakan nih, Mas Ramadan. Oke, kalau misalnya kalian pakai VS Code, terus di pojok misalnya di VS Code, kalau misalnya kalian pakai VS Code, terus kalian udah nginstal tools Git-nya, itu biasanya ada di pojok kiri bawah ya. Itu nandain kalian lagi ada di branch mana gitu. Tapi kalau misalnya kalian nggak install VS Code atau pakai IDE yang lain, kalian bisa pakai CLI untuk ngecek kita ada di branch mana. Tinggal ketik git spasi branch, git spasi branch ya. Jadi kalau misalnya kalian ngetik kode komen itu, nanti akan ngeluarin output semua branch dan akan nge-highlight branch kalian sekarang lagi ada di mana kayak gitu. Tinggal coba aja ya, ketik git spasi branch, kirim ke 888. Bercanda. Oke. Oke, sip. Thank you, Mas Ramadan. Lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Hai Kak, masih bingung tentang Git. Ini tentang Git lagi nih, Mas. Apakah dari proses branch dan merge nantinya bisa dilakukan oleh akun pribadi atau harus akunnya itu bersama ya? Silakan. Oke, kalau misalnya Git itu biasanya pakai akun pribadi masing-masing ya. Jadi biasanya kalau misalnya pakai akun bersama, jadinya bisa-bisa aja, tapi nanti kelihatannya yang commit-nya itu dari orang yang sama gitu. Kalau misalnya pakai akun pribadi atau akun kalian masing-masing, bakal kelihatan tuh nanti yang bikin kode ini siapa, yang ngerubah kode ini siapa, ini ditambahkannya kapan oleh siapa gitu. Jadi direkomendasikan pakai akun-akun yang berbeda ya untuk commit Git ini. Jadi bakal ketahuan nih nanti kalian di kodenya yang kontribusi siapa aja dan yang melakukan perubahan itu siapa aja gitu. Kayak gitu. Oke, sip. Berarti bisa ya menggunakan akun pribadi gitu ya, Mas Ramadan Ya, ya? akun pribadi atau akun bersama juga bisa-bisa aja, tapi direkomendasikan menggunakan akun pribadi gitu. Yes. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Semoga tadi terjawab ya pertanyaannya. Dari Anon lagi nih, kapan kita menggunakan min dan max width ya Kak? Silakan. Oke, min width dan max width di media query ya. Jadi kalau misalnya min width dan max width ini ada dua nih. Ada di media query sama di CSS properties.
kalau misalnya konteksnya di media query yang kita pakai tadi untuk responsif, itu min width itu kalau misalnya kita ingin dari titik yang didefinisikan ke titik yang tidak terdefinisikan. Jadi contohnya tadi min width 600 pixel gitu. Berarti kode yang akan kita eksekusi itu akan dijalankan dari device yang minimal itu 600 pixel gitu, ke atas gitu, tidak terbatas untuk definisinya. Terus kalau misalnya buat max width itu biasanya dari 0 ke yang didefinisikan. Misalnya max width 600 pixel, berarti untuk device yang 0 pixel sampai 600 pixel akan menjalankan media query tersebut gitu. Adapun pakai dua-duanya ya, jadi kayak di antara min width sama max width. Contohnya 600 pixel sampai 1200 pixel. Jadi stylenya cuma di-apply buat size segitu aja gitu. Itu bisa aja kayak gitu. Jadi untuk jawaban kapan kita menggunakan min width dan max width itu tergantung ke case kalian lagi. Jadi kalau misalnya bingung, ikutin aja buat best practice breakpoint-nya ya, yang tadi ada di slide yang saya jelaskan. Itu ada standarnya biasanya untuk beberapa device, untuk mobile, untuk tablet, desktop, dan desktop yang lebih besar juga itu ada standarnya yang biasa digunakan gitu. Bisa pakai itu aja kalau misalnya bingung gitu. Oke, terima kasih banyak Mas Ramadan. Tadi udah di-spill sih ya, kira-kira itu referensinya kalau kalian mau menggunakan di berbagai macam device nih. Tadi bisa di di-rewatch lagi ya teman-teman, di-rewind lagi. Oke, lanjut kita ke pertanyaan berikutnya ya Mas Ramadan, karena masih ada sisa waktu nih. Dari Anon, ini semuanya Anon ya, nggak menggunakan nama lagi-lagi. Kak, apakah front-end engineer itu sama dengan UI UX designer sih? Silakan. Oke, front-end engineer dan UI UX designer itu dua role yang berbeda ya, tapi untuk skill-nya itu sebenarnya ada beririsan juga gitu. Misalnya front-end engineer itu perlu beberapa skill dari UI designer dan UX designer untuk membuat website-nya lebih baik gitu. Dan UI UX designer juga perlu beberapa skill dari front-end engineer biar tahu kapabilitas sebuah website bisa di-develop gitu. Jadi perbedaan front-end engineer sama UI UX designer ini perlu didefinisikan dulu ya. Jadi kayak front-end engineer itu adalah orang yang develop sebuah website ya, jadi mengembangkan sebuah website dari sisi kodenya gitu untuk tampilannya gitu. Sementara UI UX designer itu bukan di level codingnya. UI UX designer itu di level desainnya. Jadi yang membuat websitenya estetikanya bagus, terus buat pengalaman penggunanya bagus itu peletakan button-buttonnya yang enak itu di mana itu oleh UI UX designer. Jadi nanti hasil desain yang dibuat oleh UI UX designer diserahkan ke front end engineer, nanti oleh front end engineer dibuat jadi sebuah produk, di-coding jadi sebuah produk agar bisa dipakai oleh pengguna gitu. Jadi bukan desain aja lagi gitu. Sip, semoga terjawab ya dan sudah clear nih bedanya front-end engineer dan juga UI UX designer. Next questions dari Anon, sebagai beginner software engineer, apakah ada tips nih dari kakak agar lebih cepat berkembang buat naik level nih di kerjaan? Mungkin boleh di-spill nih tips and tricksnya sampai Mas Ramadan bisa jadi seorang senior software engineer nih Mas, silakan. Oke, buat perbedaan junior sama yang senior mungkin lebih ke cara fundamental penjelasannya ya. Jadi kayak misalnya kalian bisa lebih menjelaskan apa dari kode yang kalian buat gitu. Kalian juga bisa tahu seberapa efisien sih kode yang kalian buat gitu. Itu mungkin bisa menambah value kalian gitu. Juga jangan lupa kalau misalnya untuk upskill dari level junior itu penting sekali untuk bisa kita tahu cara scaling sebuah aplikasi ya. Jadi kayak kita bikin aplikasi itu nggak asal gitu,
kayak kita ngoding sejadi-jadinya produk, ya produknya jadi sih, tapi kalau di level kodenya apakah itu bisa di-scale? Di-scale itu apakah saat tim kita berkembang atau ada kebutuhan, fitur baru itu mudah ditambahkan dan mudah dikembangkan. Nah, itu harus dipikirkan juga ya kalau misalnya emang udah di, level yang junior ke atas gitu. Oke, juga untuk, senior juga ada responsibility-nya ya untuk melihat dari sisi bisnisnya. Jadi dari kode yang kalian buat itu apakah berdampak ke bisnisnya itu akan baik atau, seperti gimana gitu nanti ke bisnisnya gitu. Kalau misalnya kode yang kalian malah bikin bisnisnya itu drop, ya kalian harus, aware juga di sana gitu. Atau misalnya, ternyata kalian menemukan, kesempatan nih kalau misalnya ada sebuah fitur yang bisa buat lebih efisien untuk meningkatkan, eee, performa bisnis dari produk kita gitu. Oke, sip dicatat ya teman-teman. Itu tadi tips and triks-nya nih dari Mas Ramadan. Next questions dari Anan juga nih. Kira-kira ada referensi buku yang mungkin Mas Ramadan baca nggak ya tentang web programming? Bisa di-share gitu Mas, silakan. Oke, sebenarnya kalau misalnya untuk buku saya, jarang spesifik baca buat, web programming ya. Jadi, lebih ke, dokumentasi dan, mungkin, eee, medium artikel gitu, artikel-artikel yang biasanya tulis di Medium atau misalnya eee, di Twitter biasanya kalau misalnya kalian follow-follow, orang-orang yang, emang top di industrinya, itu biasanya share tentang tentang web programming juga ya, kayak Kenzie Dodds atau, yang bikin React tuh Geron tuh siapa ya kemarin, ya itulah, username Twitter-nya Geron gitu. Saya lupa lagi namanya, dia founder-nya React.js. Terus, untuk buku sendiri sebenarnya saya nggak ada buku spesifik yang pernah dibaca ya untuk web programming, tapi untuk software engineering, saya ada nih buku yang pengen banget saya baca, pengen soalnya kalau misalnya baca buku itu tuh, kayaknya value dari sebuah software engineer itu bakal bertambah gitu. Nama bukunya itu Clean Code, karangan Robert Cecil Martin gitu kalau nggak salah. Clean Code, jadi di isinya itu cara gimana kita bikin, kode yang sebersih mungkin gitu, seperti judulnya ya. Jadi, kita bikin kode tuh nggak asal gitu, jadi ada menerapkan, konsep dry, don't repeat yourself gitu, jadi kita nggak nulis kode yang sama di beberapa tempat beberapa kali gitu, kayak gitu sih isinya. Coba aja dicari, Clean Code, by Robert Cecil Martin, itu ada e-book-nya harusnya kalau nggak salah. Sip, thank you Mas Ramadan tadi udah di-spill nih buku yang bisa direkomendasikan ya tadi Clean Code nih. Mungkin nanti teman-teman bisa saling share ya kalau udah nemu link e-booknya. Nah, buat teman-teman berarti penting juga ya untuk punya community ya teman-teman untuk saling berbagi informasi seputar software engineering, dan kalau kalian join di full stack programnya kita itu kalian akan dapat banget community baik dengan Revoyu alumni sesama bidang gitu ya maupun di luar bidang kalian. Bahkan juga kalian bisa berkomuniti atau network gitu ya bareng sama industry leaders juga nih teman-teman. Jadi langsung aja menurut aku daftar di full stack programnya karena akan membantu kalian untuk bisa juga meng-scale up gitu ya karir kalian ke depannya. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Itu dari Anon lagi. Gimana cara kita tahu sih Kak kalau kita udah berhasil deploy web kita di GitHub Pages? Silakan. Oke, tadi sempat dipraktekin ya buat cara deploy di GitHub Pages. Itu kita masuk ke setting, terus di sidebar-nya itu ada pages, tombol page, nanti kita pilih dari branch mana kita bakal nge-deploy. Kalau tadi kita milihnya dari branch master. Setelah kita milih branch-nya, kita save. Setelah itu nggak akan langsung keluar website-nya. Kita perlu nunggu sebentar, kita coba refresh page yang sama, refresh page GitHub-nya. Kalau misalnya udah ada box informasi yang tadi saya mention,
biasanya itu udah ada linknya tuh di atas UI-nya, udah bakal ada tuh HTTPS, terus nama username kalian, / repositorinya. Itu tinggal diklik aja. Itu kalau misalnya diklik, ya berarti bakal kebuka websitenya gitu. Atau misalnya kalian coba ketik sendiri username kalian .github.io / nama repositorinya. Kalau misalnya di enter masih 404, berarti belum ke-deploy gitu. Harus nunggu dulu gitu. Coba aja refresh terus si page-nya. Tadi juga saya nggak langsung keluar kan buat si URL-nya, perlu nunggu dulu sebentar kayak gitu. Sip, thank you Mas Ramadan. Next nih pertanyaan dari pejuang front end. Oke, mantap. Dia udah tahu nih kayak role kedepannya pengen jadi front end ya. Untuk sintaks membuat sebuah variabel pada JS itu pakai var atau let ya. Mas, karena dia baca-baca nih katanya lebih bagus menggunakan let bukan var. Perbedaannya kalau boleh di-share apa nih? Nah, silakan Mas. Oke, di JavaScript itu deklarasi variabel itu ada 3 ya. Jadi ada var, let, sama const. Bedanya var, let, sama const itu ada di scoping-nya. Jadi kalau misalnya kalian ngedefinisiin suatu code, contohnya kalian bikin function nih, kalian kan bikin kurawal tuh, kurawal buka sama kurung kurawal tutup gitu. Nah kalau misalnya kita definisiin pakai var, itu akan jadi global variable. Berarti setiap fungsi, misalnya kita ngedefinisiin di satu fungsi, itu bisa diakses tuh di fungsi lainnya atau di tempat lainnya gitu. Atau kita misalnya definisiin di paling atas, var-nya itu pasti bisa diakses di semua tempat gitu. Bedanya var sama let dan const itu scoping-nya itu ya, scoping yang kurung kerawal tadi saya mention. Kalau misalnya let sama const itu, kalau misalnya dia didefinisiin di dalam satu function, dia bakal ada di function itu aja gitu. Jadi kalau misalnya kalian scoping-nya di kurung kurawal pertama, kalian definisiin const, itu cuma ada di blok kurung kurawal itu aja, let sama const-nya gitu. Terus kalian ngedefinisiin lagi nih kurung kurawal di dalam kurung kurawal gitu, function di dalam function gitu. Nah, kalau misalnya kalian ngedefinisiin function-nya di function kedua nih, yang function di dalam function itu akan ada di sana aja gitu. Di sana aja tuh yang di dalamnya di function kedua itu. Function kedua itu yang function di dalam function ya. Function pertama parent-nya. Kita definisiinnya function parent dan function child aja. Jadi function child itu ada parent-nya gitu. Jadi function dalam function. Terus function parent adalah function yang di atas, yang paling atas gitu. Dia function yang punya function lagi di dalamnya gitu. Kayak gitu. Kalian coba aja bikin 2 function dalam function, nanti kalian coba deklarasiin const dan var-nya. Terus bikin function lagi di tempat lain. Coba akses const sama var yang kalian udah buat itu. Nanti akan ketahuan tuh bedanya. Jadi si var-nya masih bisa diakses di function lain, tapi si const-nya itu nggak bisa diakses. Sementara kalau misalnya kalian ada function di dalamnya lagi, terus nge-declare const, itu nggak bisa diakses sama function luarnya, kayak gitu. Itu di scoping-nya. Nah, perbedaannya lagi, let sama const. Ini ada satu lagi nih, let sama const itu berbeda. Let itu nilainya itu bisa diubah-ubah ya. Jadi kayak kalian definisiin let number sama dengan 1. Itu bisa diubah number sama dengan 2 bisa gitu. Number sama dengan 3 bisa gitu. Itu let itu dinamis ya, bisa diubah-ubah. Sementara const yaitu konstan itu nggak bisa diubah. Jadi kalau misalnya kalian mendefinisikan const number sama dengan 1, mau ngubah kedua nanti nggak akan bisa. Bakal dimarahin sama browsernya, atau misalnya kalau misalnya pakai compiler lagi kayak Webpack atau React.js bakal dikasih tahu misalnya ini si const ini nggak bisa dirubah gitu, atau pakai IDE VS Code juga bakal dikasih tahu si const ini nggak akan bisa dirubah gitu. Kalau soalnya ya constant gitu, nggak bisa dirubah. Kayak gitu. Sip, semoga terjawab ya pejuang front end nih pertanyaannya. Next, ini ada pertanyaan terakhir nih Mas dari Anon. Apakah jika pakai CSS framework, maka kita tidak perlu mengatur media query tadi? Atau ada beberapa kebutuhan yang memungkinkan kita harus mengatur media query secara manual ya Mas? Silakan. Oke, ini pertanyaan bagus sih. Soalnya yang kayak gini tuh relatif ke
case aplikasinya ya. Biasanya kalau misalnya dari tim UI UX-nya udah bikin desain yang sesuai dengan CSS framework yang kita gunakan. Contohnya kita pakai CSS framework yang paling populer deh, Bootstrap gitu. Di Bootstrap kan udah ada media query yang udah standarnya ya, terus udah ada default media query-nya gitu. Jadi kita bisa kalau misalnya pakai Bootstrap Direct.js itu bisa pakai komponen-komponen dari Bootstrap-nya itu sendiri atau tinggal pakai kelas-kelasnya dari Bootstrap itu sendiri. Jadi kalau misalnya dari desainnya udah mengikuti dari CSS framework-nya, kita ya nggak usah nambah media query lagi juga bisa gitu. Tapi misalnya kalau misalnya ada desain nih yang emang agak apa ya, cukup berbeda, cukup unik gitu. Mungkin desainnya si desainernya pengen bereksperimen nih, naruh button nggak sesuai dengan posisi grid, tapi agak geser sedikit 5 piksel gitu. Kan kalau misalnya di Bootstrap itu bisa pakai media query dan grid kelas itu bisa digeser-geser tuh, tapi khusus buat garis tertentu aja gitu. Dan dimundurinnya juga itu nggak bisa terlalu aneh-aneh ya. Jadi kayak kita ada set garis tertentu, perlu di-set start point elemennya itu di garis itu gitu. Kalau misalnya pengen geser misalnya 5 piksel ya kita perlu nambah margin 5 piksel gitu. Nah, kalau misalnya si margin 5 pikselnya ini cuma muncul di mobile, ya kita harus manual gitu. Manual nambahin di mobile yang misalnya cuman width si mobile-nya itu nggak ada di Bootstrap nih. Width si mobile-nya itu cuman ada di 400 piksel gitu. Nah, di Bootstrap kan startnya 600 piksel tuh. Kita perlu define sendiri media query 400 piksel buat nambahin margin 5 piksel. Nah, itu tergantung dari desainnya juga gitu. Bisa aja kita nambahin secara manual. Sip, oke, itu adalah pertanyaan terakhir. Semoga terjawab ya, Anon dan juga teman-teman yang mungkin punya pertanyaan serupa nih. Nah, mungkin dari Mas Ramadan bisa kasih closing statement nih ke teman-teman yang mau berkarir di bidang software engineering, mungkin dikasih tips and tricks-nya lagi gitu ya, biar tetap semangat. Silakan, Mas. Buat tips and triknya ya tetap selalu ngulik ya. Jadi jangan malas ngulik, jangan malas coba-coba gitu. Harus tetap coba-coba sama coba-coba googling juga kalau misalnya ada kendala gitu. Soalnya jangan malu buat googling gitu. Bahkan yang udah kerja beberapa puluh tahun pun atau misalnya udah bertahun-tahun pun ya masih googling aja kalau misalnya ada masalah di codingnya gitu. Bahkan saya pun masih nyari-nyari nih buat nge-center div kayak gimana gitu. Kayak buat ngebikin si container div ke tengah itu kan banyak caranya tuh. Jadi nggak selalu cara yang sama bisa buat ngebikin si div-nya ke tengah gitu. Itu nggak apa-apa kalau misalnya nyari ke Google atau beberapa kali kita nyari googling gitu. Dan lagi perkuat fundamentalnya, jangan malas buat belajar, apalagi belajar bahasa Inggris ya. Coba kalau misalnya emang ada kendala bahasa Inggris, saya juga nggak terlalu lancar bahasa Inggrisnya, tapi setengahnya kalau baca paham gitu. Soalnya kalau misalnya kalian bisa bahasa Inggris, itu ilmunya bakal terbuka lebar ya. Dokumentasi itu banyaknya di-set di bahasa Inggris. Untuk teknologi-teknologi yang baru itu di-setnya biasanya awalnya bahasa Inggris, nggak langsung bahasa Indonesia. Kalau misalnya bahasa Indonesia itu biasanya kalau misalnya teknologinya udah diadopsi oleh banyak orang dan biasanya udah ada yang nge-translate nih si dokumentasinya. Itu jadi ngedelay kesempatan kalian buat belajar lebih cepat gitu. Jadi tetap semangat buat belajarnya, banyak yang harus dipelajari, tapi nggak usah terburu-buru juga. Oke. Sip, thank you so much Mas Ramadan. Nanti kita semoga bisa ketemu lagi ya Mas di sesi-sesi berikutnya. Thanks a lot Mas. Thank you Mbak. Oke, sip teman-teman. Mungkin bisa say thank you juga ya di chat box nih karena udah
diajarin nih sama Mas Ramadan malam hari ini. Dan tadi aku sempat, interest juga ya, terkait, apa namanya, closing statement disampaikan oleh Mas Ramadan nih, di mana tadi kalian harus perkuat dulu fundamentalsnya, which is kalian bisa dapetin itu di full stack. Plus juga tadi terkait bahasa Inggris nih teman-teman, aku mau spill juga. Jadi ada, alumni Revoyu yang dulunya itu nggak bisa nih bahasa Inggris teman-teman, tapi karena terbiasa di full stack program itu, ngelihat materi, pakai bahasa Inggris, terus juga kadang gitu ya, structures-nya ada yang dari luar gitu ya. Jadi mereka mau nggak mau terbiasa nih dengan bahasa Inggris tersebut, sampai akhirnya, mereka belajarnya untuk, misalnya, software engineering gitu ya, tapi mereka juga dapat value added lebih, di mana mereka akhirnya bisa lancar nih bahasa Inggris. Jadi buat teman-teman mungkin bisa ya untuk bergabung di full stack programnya kita dan bisa mendapatkan tadi tuh insight-insight yang sudah di-share juga nih sama Mas Ramadan kalau kalian mau berkarir di bidang, software engineering ini. Sekarang aku mau nanya dong sebelum lanjut, di sini siapa yang udah mengerjakan logical dan basic coding test-nya nih? Ketik 1 ya kalau udah, ketik 2 kalau kalian baru mau OTW ngerjainnya malam hari ini. Boleh dong tulis di chat box teman-teman responsnya, 1 atau 2 nih, aku kepo nih teman-teman. Aku tungguin ya. Coba udah pada ngerjain logical dan basic coding test-nya atau belum? Oke, iya. Oke, mulai bermunculan responsnya. Oke, thank you teman-teman. Beragam ternyata jawabannya. Tapi no worries, aku kembali meriman ya teman-teman terkait tugas yang ada di fundamental course yang kalian ikuti. Jadi di fundamental course itu akan ada 2 jenis assignments ya. Yang pertama itu adalah logical dan basic coding, di mana berisi 25 soal pilihan ganda ya seputar logical ability dan basic coding. Yang kedua itu adalah coding project. Jadi buat teman-teman yang mau mengaplikasikan atau mengimplementasikan apa yang sudah kalian pelajari nih selama di sesi kelas fundamental course, wajib banget mengerjakan tugas praktikal ini. Dan aku sarankan buat teman-teman untuk mulai dulu yuk kerjain dari logical dan basic codingnya teman-teman. Gitu. Jadi sebelum ke coding project-nya, baiknya kalian kerjakan dulu logical dan basic coding-nya terlebih dahulu. Lalu, kalau kalian mau dapetin nih e-sertifikat dari Review Fundamental Course, kalian wajib banget untuk mengerjakan semuanya. Gitu ya, wajib kerjain yang logical dan basic coding plus coding project-nya juga. Gitu, untuk mendapatkan e-sertifikat digital. Terus teman-teman kalian juga wajib hadir setiap harinya karena kalau kalian hadir kan kalian dapat ilmu gitu ya atau insight yang bisa memudahkan kalian untuk pengerjaan dari tugas yang ada di fundamental course. Dan jangan lupa kalian juga wajib nih untuk mengisi link presensi yang kita bagikan di Discord. Karena teman-teman kehadiran itu juga menjadi suatu pertimbangan nih untuk tim review itu memberikan atau tidaknya e-sertifikat untuk kalian. Dan untuk jawaban dari kedua tugas yang ada di fundamental course ini tidak kami bagikan ya benar atau salahnya. Nah, deadline-nya sendiri nih teman-teman itu di hari Kamis minggu kedua. Sekali lagi, hari Kamis minggu kedua jam 12 malam. Oke, clear ya teman-teman? Nah, buat kalian pasti pada wondering juga gitu ya, kenapa sih kita harus mengerjakan keseluruhan assignment tadi? Emang bakal dapat apa sih, Kak? Jadi teman-teman kalian bisa mengukur kemampuan kalian di bidang software engineering itu improvement-nya sudah sejauh mana gitu ya. Terus kalau kalian tadi mengerjakan coding project-nya, kalian juga bisa dapetin mini portfolio gitu ya, yang nantinya kalau kalian attach bareng sama e-sertifikatnya, itu bisa memboost personal branding kalian di LinkedIn. Dan buat teman-teman yang mau join Review Full Stack programnya nih, kalau kalian mengerjakan assignment-nya dengan baik gitu ya, dan nilainya juga maksimal, ada kesempatan untuk dapat accelerate track nih teman-teman. Dimana kalau kalian dapetin accelerate track itu, kalian bisa tinggal one last step aja nih dari admission prosesnya, yaitu video call untuk akhirnya kalian join di Full Stack programnya. Karena seperti yang kalian tahu ya, untuk join di Review Full Stack program itu kan ada serangkaian admission test nih ya. Tapi kalau kalian dapetin accelerate track, kalian tinggal hanya ikut video call-nya aja. Nah, buat teman-teman ada kabar baik lagi nih. Jadi kalau kalian dapetin accelerate track, kalian juga bisa dapetin kesempatan untuk 3 juta scholarship tambahan nih dari tuition fee untuk full stack programnya. Udah mah dapet tadi ya special discount gitu ya, special price diskon 5 juta dari total tuition fee. Kalau dapet accelerate track, dapet juga nih tambahan 3 juta scholarship. Nah, buat teman-teman aku sarankan ketika mengerjakan assignments-nya teliti gitu ya dan hati-hati karena kalian sayang banget kalau nggak mendapatkan tadi ya accelerated dan juga 3 juta tambahan scholarship ini gitu. Jadi pastikan effort yang kalian berikan selama mengerjakan assignments-nya itu maksimal.
Nah, teman-teman semua, kalau misalnya kalian tadi udah berhasil menyelesaikan seluruh, assignments gitu ya dan mendapatkan e-sertifikat, pastinya kalian akan, tadi yang menerima beberapa benefit yang udah aku jelaskan. Tapi di luar itu kalian juga bisa ngikutin social media competitions nih dan menangkan reward yang nggak kalah menarik tentunya. Nah, kalau kalian ngikutin social media competitions ini, kalian bisa banget untuk, eee, menampilkan personal branding kalian gitu ya di sosial media, terus juga kalian bisa menunjukkan skill yang sudah kalian, dapatkan nih selama mengikuti fundamental course-nya. Dan juga kalian tentunya kalau misalnya dilirik gitu ya postingannya sama para instructors, itu kan kalian bisa banget untuk meluaskan atau melebarkan networking kalian ya teman-teman, dan pastinya bergabung ke dalam Reboyu Fundamental Course Community. Nah, tunggu apa lagi teman-teman, nanti untuk detailsnya kalian bisa langsung aja cek di platform communications kita, nanti akan di-share juga detailsnya. Jadi stay tune terus ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk kerjain seluruh assignments-nya biar bisa di-showcase nih e-sertifikatnya dan ngikutin social media competition. Nah, buat teman-teman yang sudah join sampai sesi malam hari ini, aku say thank you banget atas antusiasmenya kalian. Jadi buat kalian yang tadi, sudah tertarik di bidang software engineering dan ingin berkarir sebagai software engineer, yuk langsung kickstart your career with Rebe Full Stack Software Engineering karena limited slot dan juga registration, nya gratis teman-teman. Langsung daftar di link yang sudah tertera di layar kaca maupun yang ada di pin message YouTube. Oke, jangan lupa hadir besok teman-teman gitu ya, karena kehadiran tadi menjadi suatu pertimbangan untuk kita memberikan atau tidaknya nih sertifikat untuk kalian. Jadi sampai jumpa besok teman-teman, terus semangat, see you!